Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat kelas 8G. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah Ananda hebat kelas 8G. Pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah mencatat seluruh materi kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba Ibu jelaskan mengenai materi kaidah kebahasaan teks pidato. Silahkan untuk disimak ya. Materi kaidah kebahasaan yang pertama ialah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau tindakan. Jadi, suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat aktif jika subjek kalimat tersebut merupakan pelaku perbuatan atau melakukan aktivitas yang dinyatakan dalam predikat. Ciri-ciri kalimat aktif yang pertama menggunakan imbuhan me atau ber pada predikat. Selanjutnya subjek melakukan tindakan secara langsung. Terakhir memiliki pola kalimat SPOK, yakni subjek predikat objek keterangan atau SPK subjek predikat keterangan. Pada intinya kalimat aktif itu biasanya dilihat dari pola pengembangan kalimatnya ya. Kalimat aktif yang pertama ialah kalimat aktif yang menggunakan imbuhan me atau ber, misalnya adik melempar bola, atau yang kedua ayam berkokok. Nah, melempar di sini merupakan predikat dari subjek dari subjek adik, lalu berkokok merupakan predikat dari subjek ayam. Selanjutnya, contoh yang kedua yakni subjek melakukan tindakan secara langsung. Misalnya Ferry menendang bola ke arah gawang. Bukan bola ditendang Ferry, tapi si subjek di sini si Ferry dia melakukan kegiatan secara langsung ditunjukkan dengan menggunakan kata kerja yang berimbuhan me. Selanjutnya, yakni memiliki pola kalimat SPOK atau SPK. Contohnya, Sera membeli kacang di pasar malam. Sera berperan sebagai subjek, membeli berperan sebagai predikat, kacang berperan sebagai objek, dan di pasar malam berperan sebagai keterangan. Selanjutnya, Dewi makan pada siang hari. Dewi berperan sebagai subjek, makan merupakan predikat, dan pada siang hari ialah keterangan. Itu hanya contoh saja ya. Selanjutnya akan Ibu jelaskan mengenai jenis-jenis kalimat aktif. Namun, sebelum lebih jauh memahami jenis-jenis kalimat aktif, Ananda perlu terlebih dahulu memahami kata dasar dan imbuhan menasal, imbuhan ber, imbuhan ter. Juga Ananda perlu memahami kata depan di, ke, dari, pada, dan kata-kata lainnya. Kata dasar di sini ialah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Contohnya, kata jual merupakan kata dasar dari jualan. Sementara kata jualan adalah kata dasar dari berjualan. Jadi Ananda harus memahami kata-kata dasar. Bisa dilihat di KBBI online ya, atau KBBI offline. Selanjutnya, imbuhan menasal. Imbuhan menasal jika bertemu dengan kata dasar PTKS itu akan berubah menjadi men, menj, meng, dan me. Misalnya, kata tulis. Ketika kata tulis ditambahi oleh imbuhan menasal, maka hasilnya bukan metulis tapi menulis. Jadi menasalnya berubah menjadi n. Kemudian ketika pakai, kata pakai bertemu atau diberikan imbuhan menasal, maka katanya menjadi memakai bukan mepakai. Jadi menasalnya berubah menjadi mem. Selanjutnya, misalnya kata dasar sapu diberi imbuhan menasal, maka akan berubah menjadi menyapu bukan mesapu. Jadi menasalnya berubah menjadi meny. Selanjutnya, kata kaji, kata dasar kaji diberi imbuhan meng, me, jadi berubah menjadi mengaji. Nah, kata kaknya itu luluh dan menasalnya berubah menjadi meng. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalimat aktif ini yang menggunakan imbuhan menasal ketika dipasifkan maka akan berubah menjadi imbuhan di. Misalnya tadi menulis. Nah, ketika dipasifkan akan berubah menjadi ditulis dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya ada perbedaan penulisan imbuhan di dan kata depan di. Ada contoh kata dibuang. Dibuang di sini merupakan imbuhan ya, kata berimbuhan di, penulisannya digabung. Sementara di Bekasi itu merupakan kata depan, jadi penulisannya dipisah. Nah, yang pertama mengenai jenis-jenis kalimat aktif, ada kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif ini ialah kalimat aktif yang predikatnya memerlukan objek agar dapat melengkapi susunan kalimatnya. Jadi, pola kalimat aktif transitif ialah subjek, predikat, objek. Bagaimana pola pengembangannya? Raden membaca komik. Coba ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Kita lihat dulu dari predikatnya. Predikatnya ialah membaca. Membaca predikatnya menggunakan imbuhan me. Sebelum predikat, ingat pasti selalu subjek. Jadi Raden berperan sebagai subjek. Nah, karena dia menggunakan predikat imbuhan me, maka komik adalah objek. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya coba sekarang buat satu kalimat aktif transitif menggunakan nama teman di sebelah kananmu. Nah, tulis jawaban di kertas satu lembar dengan memberi nomor A. Jadi ini pertanyaan pertama atau pertanyaan A. Coba buat kalimat aktif transitif menggunakan nama teman di sebelah kananmu. Baik, selanjutnya ialah jenis kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif intransitif ini hanya memiliki predikat di dalam kalimatnya. Jadi subjek dan predikat, misalnya seperti itu. Nah, contohnya Sarah sedang bernyanyi, dia tidur di kamar. Coba kita analisis ya. Abias duduk di teras. Duduk berperan sebagai predikat, Abias berperan sebagai subjek, dan di teras berperan sebagai keterangan. Jika menggunakan kata sedang dan diikuti oleh kata kerja imbuhan menasal, maka setelah predikat ialah objek. Misalnya gini, Abias sedang menduduki meja. Nah, sedang menduduki berperan sebagai predikat, Abias berperan sebagai subjek, sedangkan meja berperan sebagai objek. Nah, selanjutnya coba sekarang buat satu kalimat aktif intransitif dengan predikat kata dasar tidak berimbuhan. Tulis jawaban di kertas satu lembar dan beri nomor B. Jadi predikatnya harus kata dasar yang tidak berimbuhan ya. Selanjutnya jenis kalimat aktif semi-transitif. Nah, kalimat aktif semi-transitif ini berpola SPPL. Berbeda dengan intransitif. Intransitif tadi kan hanya memiliki subjek dan predikat ya, sementara semi-transitif ini berpola SPP lengkap. Sementara Raden berperan sebagai subjek. Nah, sekarang coba analisis pola pengembangan kalimat dari kalimat ini. Nada bangun kesiangan. Tulis jawabannya di kertas satu lembar dan beri nomor C. Jadi pertanyaan ABC tadi ditulis dalam satu kertas yang sama ya, yang nantinya akan Anda gabung dengan pertanyaan-pertanyaan setelah penjelasan. Selanjutnya ada jenis kalimat aktif dui transitif. Nah, kalimat aktif dui transitif ini kalimatnya memerlukan semua unsur. Ada subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, Naila memakan nasi goreng buatan ibunya. Naila kan berperan sebagai predikat, nasi goreng berperan sebagai objek, karena setelah kata imbuhan predikat berimbuhan me, maka selanjutnya diikuti oleh objek. Lalu Naila berperan sebagai subjek dan buatan ibunya berperan sebagai pelengkap, gitu ya. Selanjutnya kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini merupakan kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan atau mengajak, merayu atau membujuk pembaca untuk melakukan sesuatu. Contohnya ada, ayo kita belajar dengan giat agar menjadi pintar. Dengan bedak ini Anda akan terlihat lebih mudah dan menarik. Nah, dalam kalimat persuasif ini bisa menggunakan kata ajakan atau kata ayo, kata mari, seperti itu. Selanjutnya, kosakata emotif. Kalimat yang menggunakan kosakata emotif ini mengandung makna konotatif atau kiasan dan juga memiliki perasaan-perasaan yang merangsang panca indera. Contohnya, jangan pernah sedih karena kita miskin harta, namun sedihlah karena kita miskin akhlak mulia. Nah, miskin akhlak mulia ini adalah konotasi dari pencerminan krisis etika, seperti itu.
Yang kedua, hati kita yakin bahwa dengan belajar tekun dan giat maka keberhasilan lebih mudah dicapai. Nah, ini memunculkan menggambarkan sebuah perasaan semangat. Selanjutnya, kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu ini bisa dinamakan juga sebagai kata istilah. Nah, kata istilah ini biasanya digunakan tergantung dari jenis atau topik pidato yang dibahas. Contohnya di sini, dengan membersihkan lingkungan sekitar secara tidak langsung kita akan terhindar dari gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menimbulkan penyakit demam berdarah. Nah, kata Aedes aegypti ini merupakan kosakata bidang ilmu yang berkaitan dengan kesehatan, seperti itu. Selanjutnya ada sinonim dan antonim. Sinonim itu kata yang memiliki makna yang mirip atau sama dengan kata lain, misalnya kata rapi bermakna apik. Lalu antonim ini adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan dengan kata lain, misalnya rapi tadi berlawanan dengan kata berantakan. Contohnya dalam kalimat teks pidato, sebagai pelajar kita harus rajin belajar demi masa depan yang lebih baik, bukan malah bermalas-malasan. Nah, dalam pidato ini seringkali sinonim dan antonim dimunculkan tapi tidak dalam satu kalimat yang bersanding. Misalnya seharusnya kan rajin itu bersanding dengan bermalas-malasan, tidak seperti itu, tapi digunakan sinonim antonimnya dalam satu kalimat panjang, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya coba Ananda menganalisis benar atau salah pada LK. Jika kamu menjawab salah, berikan alasan mengapa pertanyaan tersebut salah. Tadi kan Ananda sudah mengerjakan 3 soal ya, ABC. Maka sekarang dilanjutkan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 17 pada kertas yang sama. Contohnya, Andika bermain bola ialah kalimat aktif dui transitif. Nah, jawabannya salah karena kalimat dui transitif itu berpola SPOPOL. Kan Andika bermain bola itu berpola subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, jadi jika Ananda menjawab salah, maka berikan alasannya kenapa pertanyaan tersebut salah ya. Oke, baiklah, mari kita mulai. LK-nya, tulis pertanyaannya dan jawaban di kertas 1 lembar yang tadi ya. Jadi total semua ada 20 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Anissa membawa bekal ke sekolah ialah kalimat aktif transitif. Pertanyaan kedua, Mutiara membantu ibunya masak ayam ialah kalimat aktif semi transitif. Ketiga, Nada menulis puisi cinta berpola kalimat SPKT. Yang keempat, Nasya bermain futsal kemarin sore berpola kalimat SPOK. Kelima, Marvel dan Rasya bernyanyi bersama ialah kalimat aktif dui transitif. 6. Arsyad pindah sekolah ke 267 ialah kalimat aktif transitif. 8. Nikita berteriak di atas gedung ialah kalimat aktif intransitif. 9. Martasya menjabat ketua kelas 8G berpola SPO. 10. Arif gemar bermain teater berpola SPPL. 11. Kita memang bukan generasi yang terampil menghadapi asam garam kehidupan ialah kalimat persuasif. 12. Kita sebagai manusia seharusnya saling berkolaborasi dalam membangun NKRI ialah kalimat emotif. 13. Guru yang melakukan pembelajaran di sekolah dengan kurikulum penggerak perlu menerapkan paradigma pembelajaran diferensiasi di kelasnya masing-masing, merupakan kalimat dengan kosakata bidang ilmu. 14. Sebagai pelajar, mari buktikan bahwa kita adalah pembelajar yang hebat dengan selalu mengukir prestasi ialah kalimat persuasif. Nah, itu nomor 1 sampai nomor 14. Selanjutnya, nomor 15 sampai nomor 17, Ananda menjelaskan kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat apa ya? Nomor 15, tinggi rendahnya nilai dirimu tercermin dari bagaimana kamu berperilaku. 16, gantung mimpimu 5 cm di depan matamu agar kamu mudah melihatnya dan mudah meraihnya. 17, permasalahan sampah ialah permasalahan yang harus diatasi oleh kita sebagai pelajar. Semangat memperbaiki lingkungan dengan mengatasi permasalahan sampah. Baiklah, demikian 20 pertanyaan dan penjelasan yang dapat Ibu berikan di pertemuan kita pada hari ini.
Selesai tidak selesai, silakan untuk dikumpulkan ya. Terima kasih semua Nanda Hebat kelas 8G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.